Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Raihanuddin Haji Saputra, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Kampus Uniham, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Musakisan Jember. Di sini saya akan mempresentasikan atau meresum pada mata kuliah Tahsinul Qiraah atau yang disebut dengan Tahsinul Qiraah. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen Ferry Farikin selaku dosen pakamu pada mata kuliah Tahsinul Qiraah dan segenap teman-teman senasib seperjuangan. Di sini yaitu yang saya ingin meresum pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang berjudul yaitu Ibtida' Al-Qiraah dalam Tajwid. Pengertian secara bahasa, ibtida' berasal dari kata bada'a atau yabda'u. Dalam ilmu tajwid, ibtida' berarti memulai suatu bacaan setelah berhenti waqaf atau memulai bacaan baru pada bagian tertentu dari ayat suci Al-Quran. Menurut Imam Ibnul Al-Jafar, pada beliau wafat pada tahun 833 Hijriah, ibtida' adalah pengucapan lafaz kitab suci Al-Quran dari awal setelah wakaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dan hukum ilmu tajwid. Dalam konteks ilmu tajwid, ibtida' ul-qiraah berarti memulai suatu bacaan kitab suci Al-Quran pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid dan makna-makna yang utuh. Dalam istilah para ulama tajwid, ibtida' adalah memulai bacaan tanpa menyambungnya dengan ibtida'. Ketika ia memulai membaca kitab suci Al-Quran dari tengah-tengah ayat atau dari kata tertentu setelah berhenti wakaf. Yang selanjutnya yaitu apa tujuan dari mempelajari ibtida' pada mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu tujuan ulama ibtida' ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah dikarenakan pemilihan tempat ibtida' yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti atau merubah makna, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtida' ul-qiraah menjadi suatu bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum ibtida' al-qiraah. Apa saja yaitu tujuan ulama ibtida' ialah menjaga makna agar tidak berubah karena pemilihan tempat ibtida' yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bukan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtida' ul-qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ibtida' harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna-makna. Tidak boleh ibtida' pada tempat yang menyebabkan perubahan makna.
ibtidak setelah berhenti wakof, yaitu ibtidak disertai membaca niat dengan tartil. Yang selanjutnya yaitu ibtidak dari hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang ditulis di awal kata tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan suatu bacaan, sedangkan ketika disambungkan dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak dibaca. Hamzah wasol biasanya muncul pada 3 tempat. Yang pertama yaitu pada kata benda seperti ismun dan amrun. Yang kedua yaitu pada kata kerja seperti adrob dan akro. Yang ketiga yaitu pada kata sandang atau al, seperti contohnya yaitu alkitabu. Ciri khas hamzah wasol adalah tidak memiliki harokat tetap, melainkan berubah sesuai dengan harokat huruf ketika dalam kata tersebut. Hamzah wasol adalah hamzah yang tertulis di atas alif ibtidak ketika memulai suatu bacaan dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu aturan bacaan hamzah wasol saat ibtidak, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pada kata benda atau isim, hamzah wasol dibaca kasroh, misalnya asmuhu atau ismuhu. Yang kedua yaitu pada kata kerja fi'il, bentuk perintah atau lampau 5 huruf, hamzah wasol dibaca fathah, misalnya adhab, idhab. Yang ketiga yaitu pada kata kerja 6 huruf, hamzah wasol dibaca domah, misalnya uzdafir. Yang keempat yaitu pada kata sandang al atau al, hamzah wasol dibaca fathah, misalnya al-kitabu. Ketika seseorang melakukan ibtidak atau seseorang yang sedang melakukan pembacaan pada hukum bacaan ibtidak pada kata yang diawali oleh hamzah, maka hamzah tersebut diwajibkan dibaca sesuai kaidah bacaan yang berlaku, tergantung jenis kata-katanya atau jenis contohnya, yaitu yang pertama dalam isim kata benda seperti ismun. Yang kedua yaitu jika diibtidakkan dibaca dengan kasroh, ismu atau ismi, karena mengikuti kaidah isim. Contohnya yaitu ismullah. Yang kedua yaitu dalam kalimat fi'il atau yang disebutkan dengan kata kerja seperti adhab atau idhab. Yang keempat yaitu jika huruf ketiga yang berharokat kasroh atau yang berharokat domah, maka hamzah dibaca domah. Yang contohnya yaitu udkhulu. Yang kelima yaitu huruf ketiga yang berharokat fathah, maka hamzah dibaca kasroh, yang artinya iftah. Yang keenam yaitu dalam huruf
atau yang disebut dengan kata sandang alif lam, seperti contohnya yaitu alhamdu. Yang ketujuh yaitu jika ibtidak yang dilakukan pada kata ini, hamzah dibaca dengan kalimat fathah, alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya seperti itu. Yang kedelapan yaitu dengan demikian ibtidah dari hamzah wasol harus memperhatikan kategori kata dan posisi yang berharokat huruf ketiganya agar bacaan tetap sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Hukum ketika tidak dibaca wasol: jika hamzah wasol berada di tengah kalimat setelah kata sebelumnya tanpa berhenti wasol, maka hamzah tersebut tidak dibaca sama sekali. Misalnya dalam bisabri wassalah, hamzah pada asalah dihapus dikarenakan terhubung langsung dengan huruf sebelumnya. Namun demikian, saat berhenti pada wal lalu memulai kembali, maka hamzah dibaca kembali atau ibtidak. Ketentuan tanwin bertemu hamzah wasol: dalam sebagian qiraah terdapat nun iwad atau nun wiqayah, yaitu penambahan huruf nun sebagai pengganti suara tanwin agar suatu bacaan lebih mudah. Menurut penelitian Al-Jazari, kasus tanwin bertemu hamzah wasol hanya terjadi pada sekitar 33 tempat dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum bacaan. Apa hukum bacaan tersebut? Yaitu ketika suatu kata berakhir dengan tanwin dan diikuti oleh kata yang diawali dengan hamzah wasol, maka tanwin tersebut dihilangkan bunyi nunnya. Dua bacaan disambungkan langsung dengan kata berikutnya. Hal ini terjadi dikarenakan hamzah wasol tidak dibaca ketika disambung. Yang kedua yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya apa saja? Yaitu surah pada yang sudah tercantum pada kitab suci Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal waznu yaumaidil haqq. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 ayat 8, yang artinya tanwin baris 2 di bawah bertemu hamzah wasol al-haq dibaca sebagai zinil haq. Yang ketiga yaitu hikmah linguistik. Apa itu yang dimaksud hikmah linguistik? Yaitu fenomena ini menunjukkan keindahan struktur fonetik kitab suci Al-Quran yang menghindari pengucapan yang berat atau berulang-ulang bunyinya. Penghilangan tanwin di depan kalimat hamzah wasol menjaga suatu kelancaran dan kefasihan suatu bacaan Al-Quran sesuai prinsip-prinsip tartil dan tahqiq dalam ilmu tajwid. Itu saja yang bisa saya resume atau yang bisa saya presentasikan pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang berjudul
ibtidak pada kalimat ibtidak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.